Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah Filsafat Timur kelas 2A. Kali ini kita akan membahas topik soal lanjutan membahas kebudayaan dari filsafat Islam dalam kebudayaan Jawa yang akan dibahas oleh Samsul Bakri dengan judul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Ini akan dilaporkan oleh beberapa teman kita. Semoga ini dapat menolong kita untuk semakin memahami kerangka berpikir filsafat Timur dan kita melihat filsafat Timur itu di dalam filsafat daerah, termasuk filsafat agama dan budaya kita. Thank you, Jonas. Thank you so much. Thank you, Miss Divya. Miss Divya, maybe the best answer section, or you just want to answer again or no? Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, semuanya. Teman-teman kita dulu untuk bergabung dengan kita di ruang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi bagi kita semua. Cuaca di tempat kalian bagus ya? Cerah atau hujan? Oke, it's okay for Hujan, Pak. Hujan, Pak. hujan, Pak. Oke. Your study and for the shortened time. Okay, Mr. Wasito and Mr. Jonas, thank you very much for your participation and give applause for Mr. Jonas. Thanks. Thank you, Miss. Thank you all. Thank you very much. And then the next, the third author is Mr. Warseto to present about of teaching former Warseto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Thank you, Miss Herlina, and thank you for all of you in this room. My name is Warseto Freddy Siombing, and my topic is sources of Paul's teaching or dogs. I want to talk about where is the source of Paul's teaching source dogs. This becomes an important and serious question when we open the New Testament. Some of the things that are of concern are that there are many letters written by Paul and in his writings. There are many doctrines and theological terms that are very inherent in that church. The question that Saya sedang mengikuti international conference ya, sama-sama is nanti. why his writing Tapi ya kita akan terus belajar dan kita akan terus memacu bagaimana kita bisa memahami filsafat Timur dengan baik ya. Simon Peter, Andrew, James. Ya, tunggu sebentar lagi teman-teman kita.
and sinners. In 1 Timothy 1, Ya, chapter sambil 1, menunggu verse teman-teman kita, 15. But then ada says, beberapa "Let pengumuman us yang believe that when harus saya sampaikan. Yang pertama itu soal tugas kelompok ya. Minggu depan kita akan menghadapi terakhir dari laporan baca, dan berikutnya kita akan masuk pada laporan kelompok. Tugas kelompok itu akan disampaikan 1 minggu sebelum kelas. Itu berarti minggu depan tugas kelompok sudah harus dikirimkan ke kita. Nah, jadi 1 minggu sebelum sudah harus dikirimkan. Nah, saya hanya sekedar mengingatkan supaya saudara segera mengirimkan tugas itu minggu depan. Jadi, jangan ada alasan nanti bahwa kami tidak tahu Pak pengumpulannya, kami lupa Pak. Jadi saudara untuk mempersiapkan materi tugas kelompok itu minggu depan supaya dikirimkan. Itu yang pertama. Suara saya agak halus katanya. Maaf Pak, sebelumnya Pak, suara Bapak pelan kali Pak. Ini sudah kuat, ini sudah saya maksimalkan. Nah, ini sudah saya maksimalkan. Apakah masih tidak kedengaran? Yang kedengarnya Pak suara yang lain Pak. Ini sudah kedengaran. Kalau dari saya sendiri kedengaran dengan jelas, Pak. Dengar dengan baik semua. Jelas, Pak. Jadi yang tidak jelas siapa saja tadi? Saya Pak. Ya, yang lain jelas semua kedengaran. Mengapa hanya kamu yang tidak jelas kedengaran? Berarti kesalahan bukan pada perangkat saya ya. Karena yang lain dengar semua bagus. Bagus semua kan yang lain kan? Bagus Pak. Bagus, Pak. Oke, kita lanjut ya kalau begitu. Karena di sini sudah maksimal suara saya dan volume saya sudah maksimal. Ya, saya ulangi tadi bahwa minggu depan sudah harus dikirimkan tugas kelompok kepada kita dan maksimal dia pukul 18.00 ya, hari Rabu. Dan yang kedua tadi pengumumannya ialah bahwa minggu depan akan ada laporan baca yang terakhir. Karena itu jika ada yang belum mengerjakan laporan baca karena sakit, karena jaringan, karena sesuatu hal, silakan laporkan kepada saya supaya dimasukkan kepada kelompok minggu depan. Supaya dia membuat laporan baca untuk kelompok minggu depan. Dan kalau misalnya nanti lewat minggu depan, dia baru lapor ke saya bahwa dia tidak punya laporan baca, itu resiko. Konsekuensinya ialah dia tidak punya nilai laporan baca. Jadi tugas itu ada 2, laporan baca dan laporan tugas kelompok. Itu dijumlah, itulah nanti nilai daripada tugas-tugas kalian. Nilai tugas-tugas itu kan 25%. Jadi kalau 25% nanti satu tugas itu tidak ada, berarti kan tinggal 1 yang dibagi 2, berarti nilainya rendah. Makanya ya usahakanlah kalau belum mengerjakan laporan baca, laporkan sekarang supaya dimasukkan kepada kelompok minggu depan. Nah, kedua hal itulah yang menjadi pengumuman supaya disiapkan dengan baik. Baik, kita di kelas ini ada 27 orang, seharusnya di ruang Zoom ini harus ada 28 orang. Kita hingga detik yang menit ke-10, ke-9 ya, masih hadir 23 orang. Oke, silakan berdoa, Komti, menunggu dari salah seorang dari kita untuk memimpin kita dalam doa. Baik, yang memimpin kita dalam doa, saya minta kesediaan dari Saudari Septia Hizki Gersang. Oke, Bapak dan teman-teman semuanya,
Sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan bahwa setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ya Bapa. Hingga saat ini Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami di mata kuliah Filsafat Timur. Biarlah Tuhan apa yang nantinya kami pelajari boleh dapat kami mengerti dan kami pahami Tuhan. Engkau perlengkapi kami Tuhan. Engkau terus memberkati kami dalam setiap proses perjuangan kami di STT Abdisakti Medan. Engkau juga yang selalu memberkati dimanapun orang tua kami berada pada saat ini. Engkau yang memberkati pekerjaan mereka serta memberikan kesehatan kepada mereka ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati Bapak dosen Tuhan. Kiranya nantinya Tuhan, apapun materi-materi yang ditambah oleh Bapak dosen, dapat kami mengerti Tuhan dan dapat menjadi bekal bagi kami hidup kami hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke, makasih ya untuk setia atas doanya. Hari ini kita akan membahas tema yang akan ditulis oleh Samsul Bakri, Kebudayaan Islam Bercorak Jawa. Dan laporan bacaan ini akan disampaikan oleh 6 orang yang akan melaporkan hasil bacaannya, dan waktu yang akan kita berikan kepada setiap orang ialah 5 menit. Dan setelah itu kita akan berganti kepada yang lain. Baik, kita akan mulai dari saudara Marel Abdi Eli Tambunan untuk menyampaikan hasil bacaannya. Silakan. Baik, Pak. Sebelumnya udah nampak share screen-nya teman-teman? Sudah. Pak, sudah. Baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari hasil laporan baca yang berjudul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa atau adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa. Pendahuluan. Salam bagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di dalam paper ini kita akan membahas tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa. Seperti yang dikatakan bahwa agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk. Ya, Pak. Dulu yang di kamarmu itu. Shalom Pak. Shalom Pak. Ya. Pak, ada Pak teman sekelas Pak yang belum datang katanya. Apa? Ada teman sekelas Pak yang meminta join di Zoom ini Pak, Bapak admin. Menjadi apa dia? Belum di admin katanya Pak. Menjadi admin. Iya Pak. Di mana dia menjadi admin? Sudah Bang Jai. Terima kasih Bang. Maaf Pak, tadi keluar masuk karena jaringan saya pindah Pak. Cari jaringan Pak. Oke, ini sudah masuk kan? Sudah Pak. Oke, silakan Marel, tapi suruh dulu matikan tape yang di kamarmu itu. Sangat mengganggu itu. Udah Marel? Udah Pak. Ya, silakan lanjut. Baik, saya akan melanjutkan. Seperti yang dikatakan bahwa agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Fungsi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam sebagai umat Islam, memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya berperadaban yang memiliki arti sebagaimana nilai-nilai luhur agama ini termanifestasi dalam realitas kehidupan. Apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkan sesuai bahasa dan tradisi lokal. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Dengan menunjukkan fakta historis demikian,
maka dakwah wali dan pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural yang kompromis. Kemudian, kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jowo memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini terjadi dikarenakan sikap mental masyarakat Jawa berbasis pada moralitas harmonisasi kehidupan. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dan masyarakat Jawa dalam masyarakat Jawa. Apalagi para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif sehingga akulturasi Islam dan kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian memunculkan sikap-sikap yang mutualistik dan bahkan sinkretik. Hal ini ditujukan dalam upacara-upacara Slametan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam, seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, kitanan, Slametan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa lainnya. Apa yang terjadi di Jawa ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Aceh. Yang memiliki perbedaan yaitu bahwa yang sebelumnya terjadi di Aceh adalah bagian dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Ketika Aceh menganut agama Buddha, maka masyarakat Aceh menerima budaya sepenuhnya, seolah-olah tidak ada tradisi atau Aceh lokal yang bersinergi dengan budaya Buddha. Kedatangan Islam di Aceh kemudian menghapus konsistensi sejarah sebelumnya, sehingga sisa-sisa kebudayaan Aceh dan Buddha menghilang tanpa bekas. Artinya di Aceh tidak terjadi sinkretis dan relasi yang mutualistik antar kebudayaan lokal dengan kebudayaan asing yang datang. Kemudian proses adaptasi. Dalam proses adaptasi, masyarakat Islam Jawa secara sosiokultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya di Tanah Jawa. Istilah Tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang bukan termasuk dalam sub budaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda atau Jawa Barat, budaya Betawi dengan bahasa Melayu Betawi atau Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura atau Jawa Timur, bagian utara dan timur. Adapun masyarakat Jawa yang dimaksudkan di sini adalah penduduk asli bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Kemudian istilah kewajinan dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di eks-kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta atau Kesultanan dan Pakualaman, maupun Surakarta atau Kasunan dan Mangkunegaran, dan daerah-daerah di sekitarnya seperti daerah-daerah di eks-Karesidenan, Surakarta, Malang, Madiun, hingga Kediri. Dari kedua wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, inilah maka kemudian tradisi kewajen berkembang. Istilah Islam dipakai dalam tradisi Kajawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik. Sudah habis waktunya. Learning results, learning attitude, learning support. Ya, Especially saya tunjukkan dulu instructional support and outcomes. Inilah akibat kalau kalian tidak menulis dengan baik ya file-filenya. Sehingga saya melihat di urutan atas, ternyata di sini tulis Marel, baru Radela, baru Leo,
were baru main involved si Pajamat Raja. in Jejak an ya. online survey. Karena apa ya, cara menulis Students file expressed kalian tidak their pas opinion sehingga dia on support seperti ini. learning Sistemnya jadi satisfaction begini. and outcomes. The findings Oke lah, saya akan ikuti revealed aja ini. Persoalannya nanti kalau saya memilih, saya ingat ini this urut-urutannya. COVID-19 Sehingga program nanti nilai kalian by bisa jadi considering jejak. Karena kalian salah aspect menulis of the file. Ya. relationship between student perception Oke, of nanti satisfaction, akan saya learning atur lagi. support and Itu outcomes membuat waktu saya tersita lagi untuk considerable mengatur influence file-file on kalian. their overall. Oke, silakan Radela. Introduction. Saya bisa share screen, Pak. Ya, sudah bisa. Kamu sudah bisa. Restriction on all types of humanist activities, including education. In Indonesia during COVID-19, learning was carried out online to avoid save human lives and overcome the spread of the deadly Silakan. coronavirus. Online learning involves the technology as learning tools such as internet, computers, and telephones as media Radela masih bersama kami. submitting assignment and learning Hanya feedback gambarmu for yang kelihatan students. ini. Tidak ada apa-apa. This learning situation creates a new atmosphere for both teachers and student side. Since the entire learning activities are carried out online. Due to the online learning system, it needs an effective medium to attract and improve the learning atmosphere for both teachers and students. State that online learning during COVID-19 was not satisfactory for students Ini because soal jaringan the memukul network was often Radela, disconnected sehingga nggak bisa share screen. during learning and student miss. Apa yang menjadi sebuah persoalan ialah bagaimana ajaran agama bisa bergumul dengan budaya lokal, kemudian ditafsirkannya sesuai bahasa dan tradisi lokal. Dalam perspektif antropologi budaya, School because the internet network doesn't reach their residence site and often miss updated information regarding the material and assignment. wali dalam pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural yang kompromis. Kita akan masuk ke dalam kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke dalam wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini bisa terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis pada moralitas harmonisasi kehidupan. Apalagi para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif, sehingga akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Bahkan tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang, yang ditunjukkan dalam upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam, seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, khitanan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Sebelumnya Aceh adalah bagian dari pengaruh kerajaan Sriwijaya beragama Buddha. Saat Aceh menganut agama Buddha, maka masyarakat Aceh menerima Buddha seolah-olah tidak ada tradisi Aceh atau lokal yang bersinergi dengan budaya Buddha. Kedatangan Islam di Aceh kemudian menghapus konsistensi sejarah sebelumnya, sehingga sisa-sisa kebudayaan Aceh dan Buddha menghilang tanpa bekas. Artinya, di Aceh tidak terjadi sinkretisme dan relasi yang mutualistik antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan asing yang datang. Bisa disimpulkan bahwa kebudayaan di Jawa dengan kebudayaan di Aceh atau Sumatera berbeda pada saat berbeda drastis pada saat Islam datang.
Sekarang kita akan masuk ke dalam proses adaptasi. Islam di Jawa secara sosiokultural adalah subkultur dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Istilah tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya yang bukan termasuk dalam subbudaya Jawa, seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda, budaya Betawi dengan bahasa Melayu Betawi, dan budaya Madura dengan bahasa Madura. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Secara garis besar, kebudayaan Jawa bisa dipilahkan dalam 3 kategori identitas, yaitu pesisiran, Banyumasan, dan Nagari Agung yang meliputi eks-karesidenan Surakarta, Yogyakarta, Madiun, Kediri, dan Malang. Inilah yang sering disebut sebagai kejawen. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di eks-kerajaan Mataram Islam, baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta, dan daerah-daerah di sekitarnya. Warna mistik Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Dalam berdakwah, Wali Songo secara konseptual menerapkan metode Maudhu Hasanah wa Mujadalah Bilati Ya Asan. Metode yang diambil dari ayat Al-Quran tersebut mereka digunakan dalam rangka menghadapi tokoh-tokoh, para pemimpin, dan orang terpandang. Tantangan yang dihadapi Wali Songo adalah sistem hierarki dalam peranata sosial kemasyarakatan dan budaya mistik kejawen. Berdirinya Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa merupakan realitas politik di mana politik Jawa Islam telah menggeser kekuatan politik Jawa Hindu Majapahit. Islamisasi di tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali atau Wali Songo secara simbolis ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Pada masa Kesultanan Mataram Islam, buku-buku keagamaan bernaskah Jawa yang merupakan dari tulisan para sufi dan tanah Sumatera seperti Hansa Al-Mansuri, Samsudin Pasai, Nuruddin Anraniri, dan Abdul Rauf Singkel maupun buku-buku. Bahkan perhatian utama sudah dipusatkan pada pengembangan kerohanian Islam Jawa, baik secara intelektual maupun secara kultural. Sekarang kita masuk ke nuansa tasawuf. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa lebih dikenal dengan mistisisme Islam di Jawa yang syarat dengan muatan sufistik mulai berkembang pesat. Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang religius dan penuh simbol. Religiusitas tampak dalam perilaku dan adat istiadat yang ada pada masyarakat Jawa. Berbagai ajaran dan pesan moral sering dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Setelah masuknya Islam, tradisi Jawa pun masih eksis karena para dai awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang dimilikinya sebagai media atau metodologi dalam penyampaian pesan moral Islam. Sebelumnya, pada cukup udah 6 menit ya. Oke, sekarang Leonardo. Learning program, student subjective assessment of effectively the learning environment in college academic performance order 10. Learning support in this paper includes family support, peer support, and instructional support. Dari awal student inability to continue their education online is often linked dari pertama dari judulnya dulu, Bang. or an increased workload. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan Islam bercorak Jawa atau adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Pendahuluan dalam agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Misi tersebut menandaikan pentingnya nilai misi penyebarluasan Islam sebagai umat. Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan. Terus, Bang. Whatever form
universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Artinya bagaimana nilai-nilai luhur agama itu termanifestasi dalam realitas kehidupan. Apa yang menjadi persoalan adalah bagaimana ajaran agama dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkannya sesuai bahasa dan tradisi lokal. Dalam perspektif antropologi budaya, setiap manusia dan masyarakat tidak dapat menghindarkan diri dari upaya menafsirkan objek yang disandarkan pada kondisi historis yang mempengaruhinya. Bang, dalam kesejarah Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disebabkan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda. Tantangan-tantangan yang tidak harus ditanggapi secara boleh lagi, Bang. Kultur masyarakat yang berbeda. Tantangan-tantangan tidak harus ditanggapi secara konfrontatif, tetapi dapat mengambil jalan adaptasi kompromisi. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Indo. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultur para wali, Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, adaptasi dan tidak konfrontatif dengan budaya kejauhan asli maupun Jawa Indo. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultur sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Dengan menunjuk fakta histori demikian, maka dakwah wali dalam pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural yang kompromis. Begitu juga dalam menyampaikan ajaran Islam, para dai awal juga menggunakan logika dan tradisi. Bawa lagi, Bang. Masyarakat B. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah Islam. Hal ini terjadi karena sikap mental masyarakat Jawa berbasis pada moralitas harmonisasi kehidupan. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Apalagi para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif sehingga akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian memunculkan sikap-sikap yang mutualistis dan bahkan sinkretik. Bawa lagi, Bang. Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan neo-puritan yang ingin melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa, dan akan tetapi formasi kebudayaan Islam Jawa yang sudah terbentuk masih tetap eksis. Bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam upacara-upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam, seperti upacara kehamilan atau intoni, kematian, hitanan, semetan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Apa yang terjadi di Jawa ini jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Aceh. Sebelumnya Aceh adalah bagian dari pengaruh kerajaan Sriwijaya yang beragam Buddha. Ketika Aceh menganut agama Buddha, maka masyarakat Aceh menerima Buddha sepenuhnya, seolah-olah tidak ada tradisi Aceh atau lokal yang bersinergi
dengan budaya Buddha. Bagi Wang. B. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal juga sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah budaya Jawa. Orang Jawa memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing. Termasuk salah satunya adalah Islam. Namun karena sikap mental Jawa berbasis pada moralitas harmonisasi kehidupan. Ya, kita lanjutkan dengan saudara Nancy. Baik, Pak. Baik, saya akan membacakan hasil laporan baca saya mengenai kebudayaan Islam bercorak Jawa. Judul buku Kebudayaan Islam Bercorak Jawa, penulis Syamsul Bakri dengan halaman dari 33 sampai 40. Kebudayaan Islam yang mengalami adaptasi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa Islam di Indonesia menyebar dengan mendapat sejumlah tantangan di tiap-tiap daerah dengan perbedaan kultur masyarakat yang berbeda-beda. Seperti pada Jawa, tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu, di mana Islam dimunculkan dengan adaptasi kultural yang memakai logika dan tradisi yang memang sudah ada di Jawa, sehingga Islam lebih mudah diterima. Disuruh diam dulu mereka sebentar ya. Lanjut, Nancy. Pertama, analisis itu Silakan Nancy. Maaf Pak, akan saya lanjut Pak. Kita akan masuk ke bagian kecakapan kultural masyarakat. Perlu dipahami, masyarakat Jawa itu berpusat pada moralitas harmonisasi kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa Jawa ini dikenal dengan masyarakat yang dapat bertoleransi dengan budaya asing. Contohnya pada Islam. Jawa dalam Islam tidak lepas dengan peranan Wali Songo. Wali Songo dengan sangat giat ingin memberi peran Islam dalam masyarakat Jawa. Banyak tantangan yang dihadapi seperti dalam sistem hierarkis dan peranata sosial kemasyarakatan dan budaya mistik kejawen. Islamisasi di Jawa dilakukan oleh 9 wali yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam di Demak. Berdirinya kerajaan di Demak menjadi tanda bahwa sudah berdiri kekuasaan sosial politik Islam di Jawa yang menjadi tahap awal masa Hindu ke masa Kawalen atau Kewalian. Namun, kerajaan Demak tidak berumur panjang dan membuat pusat kekuasaan berpindah ke Pajang atau Kartasura. Tetapi, dakwah kultural di Demak tidak pernah berhenti, hingga mengalami proses yang panjang lagi. Begitu juga di era Mataram Islam. Perpaduan dan adaptasi kultural Islam dengan budaya lokal semakin kental, sehingga corak kultural keberagaman dikenal dengan Islam kejawen. Proses adaptasi Jawa Islam dalam Mataram Islam telah mencapai prestasi yang gemilang. Bahkan, warna budaya Jawa makin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah dua, yakni Kerajaan Yogyakarta dan Surakarta. Dan dapat dikatakan di era ini, keharmonian Islam Jawa berkembang secara intelektual maupun kultural. Selanjutnya kita masuk bagian proses adaptasi. Islam Jawa di tanah Jawa, khususnya Jawa yang menjadi penduduk asli Pulau Jawa dan memakai bahasa Jawa, dipilah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebudayaan pesisir, yang kedua kebudayaan Banyumasan, dan yang ketiga kebudayaan Nagari Agung. Di kebudayaan Nagari Agung yaitu kebudayaan keraton di Kejawen.
Kejawen sebutan untuk masyarakat yang berkebudayaan dan tradisi di era kerajaan Mataram Islam, yaitu di Yogyakarta dan Surakarta. Perlu dipahami dalam kejawen, istilah Islam dipakai sebagai bentuk perpaduan sinkretis mutualistik yang identik sendiri dengan memakai perbedaan dari Jawa lainnya. Berbicara Islam dalam kejawen, Islam kejawen berisikan ajaran tradisi religius yang bercorak sifastis mistis dan kental dengan fenomena keberagaman Jawa. Dan bagian terakhir kita masuk pada nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa ialah masyarakat yang religi dan penuh simbol, yang tampak pada perilaku dan istiadat masyarakat Jawa. Berbagai ajaran dan pesan moral sering dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Sejak saat proses adaptasi dari ketiga pilaan tadi, budaya Islam di Jawa jadi dikenal dengan mistisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan safistis mulai berkembang pesat. Banyaknya perpaduan dari berbagai sentral budaya menimbulkan karya kreatif baru dan memperkaya kanazah dan pengembangan budaya Islam kejawen. Dalam Islam terdapat ajaran yang universal, yang mutlak, dan nilai-nilai religius yang adaptif yang dapat dikompromikan dengan budaya lokal dan kondisi sosial historis masyarakat tanpa harus kehilangan substans keislaman. Islam kejawen adalah bentuk proses pribumisasi Islam. Nah, dapat diketahui kesimpulan bahwa berbicara mengenai kebudayaan Islam yang mengalami adaptasi Indonesia, dengan penjelasan di atas bahwa disimpulkan proses masuknya Islam dalam Jawa memang melalui proses yang panjang. Namun, terkait adaptasi antara Islam dan kebudayaan Jawa diterima karena Jawa menyadari dalam Islam juga terdapat bagaimana tradisi Jawa yang memang berdasarkan logika dan berpusat pada moralitas harmonisasi kehidupan. Katakanlah misalnya Islam kejawen yang sebenarnya bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal, sehingga inklusif untuk adaptasikan dalam berbagai kultur kemasyarakatan. Demikian pembacaan laporan baca saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Silakan berikutnya Pak Jamuk. Yang dihasilkan ini semua adalah Baik Pak, apakah sudah kelihatan Pak? satisfaction. Stop dulu punya si Nancy, baru share punya. Oh, Sedangkan konstan ya. itu harus lebih ya sama, harus lebih kecil. Nah, discussion. The satisfaction of student Oke. motivation education. Kebudayaan apa sudah bisa saya lanjut Pak? Iya, silakan. Oke, Pak. Kebudayaan Islam bercorak Jawa. Adaptasi Islam dalam kebudayaan Jawa. Penulis buku Samsul Bakri. Dalam buku Samsul ini mengatakan bahwa Islam Jawa bukanlah sekte dalam keagamaan Islam, melainkan produk dari adaptasi Islam dalam budaya masyarakat Jawa. Karena nilai-nilai Islam itu sendiri bersifat universal, begitu inklusif untuk diadaptasi dalam berbagai budaya masyarakat. Ciri-ciri agama Islam di Jawa ialah tasawuf. Ini adalah perpaduan timbal balik antara Islam dan budaya Jawa. Berikut bahwa agama Islam ini merupakan petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh dan alam yang berfungsi untuk penyebar luasan misi Islam. Sehingga umat Islam memiliki kewajiban menyebar luaskan misi tersebut, baik itu di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan tercapai tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan peradaban. Ajaran agama ini dapat bergumul dengan budaya lokal dan ditafsirkan sesuai bahasa dan tradisi lokal. Kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa sangat dikenal sebagai masyarakat yang toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah budaya Jawa. Wong Jowo memiliki kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, termasuk salah satunya adalah agama Islam. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya. Ini juga diperankan ketika masuknya Islam dalam bentuk Jawa. Dai awalnya di Pulau Jawa yang memiliki sikap yang tidak konfrontatif, sehingga akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Di Jawa sangat berbeda dengan yang terjadi di bagian Aceh, karena sebelumnya Aceh merupakan bagian dari
pengaruh kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Ketika Aceh menganut Buddha, maka mereka menerima Buddha dengan sepenuhnya. Seolah-olah tidak ada tradisi Aceh yang bersinergi dengan budaya Buddha. Dan ketika Islam datang ke Aceh, mereka menghapus konsistensi sejarah sebelumnya sehingga sia-sia kebudayaan Aceh dan Buddha dan menghilangkan tanpa bekas. Proses adaptasi. Islam Jawa secara sosiokultural merupakan subkultur dan bagian dari budaya di tanah Jawa. Tanah Jawa dipakai untuk mencegah penyebutan kata Pulau Jawa. Masyarakat Jawa yang disebut sebagai Wong Jowo merupakan masyarakat yang melahirkan dan menopang kebudayaan Jawa. Secara garis besarnya, kebudayaan Jawa dapat dipilih dalam 3 kategori, yaitu kebudayaan pesisiran atau di sepanjang Pantura, kebudayaan Bayumasan atau Kedu, Mangelang, dan Bayumas atau Dalungmas. Dan yang terakhir itu kebudayaan Nagari Agung atau kebudayaan keraton. Kebudayaan Nagari Agung ini sering disebut dengan Kajewen. Ini merupakan subkultur dari kebudayaan masyarakat Jawa di tanah Jawa. Kejawen ini dipakai masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di ex-kerajaan Mataram Islam baik yang berada di Yogyakarta maupun Surakarta. Istilah Islam dipakai dalam tradisi Kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik, mutualistik, dan sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas dengan Islam putiran maupun identitas Jawa. Islam Kajawen merupakan agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Nuansa tasawuf. Masyarakat Jawa ialah masyarakat yang religius dan penuh simbol yang tampak pada perilaku dan istiadat masyarakat Jawa. Berbagai ajaran dan pesan moral sering dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol. Dan setelah masuknya Islam terjadilah dalam tradisi Jawa yang eksis karena para dai yang awal menjaga eksistensi tradisi Jawa dan simbol-simbol yang mereka miliki. Banyak perpaduan dari berbagai sentral budaya menimbulkan karya kreatif baru dan memperkaya Kanajah dan pembangunan budaya Islam Kejawen. Awal mula budaya Jawa ini bercorak animistik dan hinduistik. Penutup, Islam Kejawen dapat disimpulkan bahwa Islam Kejawen bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, melainkan hanya produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Dan ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam yang bersifat universal, sehingga inklusif untuk diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Sekian penjelasan saya dari laporan bacaan saya. Oke, menit ya. Silakan Raja, ini laporan yang terakhir. Baik, Pak. Oke. Isi buku Kebudayaan Islam Bercorak Jawa, penulis Samsul Bakri. Pendahuluan, agama Islam diturunkan guna menjadi petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat bagi semua alam. Fungsi tersebut mengandaikan pentingnya misi penyebarluasan Islam sehingga Islam memiliki kewajiban menyebarluaskan misi di masyarakat untuk mencapai kebaikan universal dan terciptanya tatanan hidup masyarakat yang berbudaya dan berperadaban. Yang pertama, pembahasan 2.1 kecakapan kultural masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa dikenal sebagai masyarakat yang sangat toleran dengan budaya asing yang masuk ke wilayah kebudayaan Jawa. Wong Jawa memiliki
kecakapan kultural dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing. Termasuk salah satu adalah Islam. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam ke dalam Jawa. Tradisi Jawa menjadi identitas khas yang semakin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam tradisi Jawa yang memiliki unsur Islam seperti upacara-upacara selamatan, kehamilan, kematian, kinatan selamatan padi. Yang terjadi di Jawa berbeda dengan yang di Aceh. Ketika Aceh menganut agama Buddha, maka masyarakat Aceh menerima Buddha. Sepenuhnya seolah-olah tidak ada tradisi Aceh atau lokal yang bersinergi dengan budaya Buddha. Kedatangan Islam di Aceh kemudian menghapus konsistensi sejarah sebelum sehingga sisa-sisa kebudayaan Aceh dan Buddha menghilang tanpa bekas. 2.2 proses adaptasi. Islam Jawa secara sosial kultural adalah merupakan subkultur dan bagian dari budaya di Tanah Jawa. Istilah Tanah Jawa dipakai untuk tidak menyebut Pulau Jawa karena di Pulau Jawa terdapat budaya-budaya yang masuk dalam sub budaya Jawa seperti budaya Sunda dengan bahasa Sunda di Jawa Barat, budaya Betawi dengan bahasa Melayu di Jakarta, dan budaya Madura dengan bahasa Madura di Jawa Timur bagian utara dan timur. Adapun masyarakat Jawa yang dimaksud di sini adalah penduduk asli bagian Jawa bagian tengah dan timur Pulau Jawa yang berbahasa Jawa. Masyarakat Jawa atau Wong Jawa merupakan masyarakat yang melahirkan menopang kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa sendiri dalam pengertian yang lebih luas meliputi sub-sub kultur yang ada di Tanah Jawa. Kebudayaan Jawa dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu kebudayaan pesisiran, kebudayaan Banyumasan, dan kebudayaan Nagari Agung. Dari wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, suatu tradisi yang disebut kejawen semakin berkembang. Budaya Islam kejawen merupakan bentuk sinkretisme firman suci dengan kultur lokal sehingga Islam kejawen merupakan salah satu bentuk fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak sufiks mistis. Warna mistik Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Metode yang diambil dari ayat Al-Quran tersebut mereka mempergunakan dalam rangka menghadapi tokoh-tokoh, para pemimpin, dan orang terpandang seperti Luarah, Bupati, Adipati, Raja, ataupun para bangsawan yang lainnya. Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa merupakan realitas politik di mana Jawa Islam telah dapat bergeser kekuatan politik Jawa Indo. 2.3 nuansa tasawuf. Sejak saat inilah budaya Islam di Jawa yang lebih dikenal dengan mistisme Islam Jawa yang syarat dengan muatan sufistik mulai berkembang pesat. Buku-buku Jawa kuno dengan bahasa Kawi dan Sanskerta, kitab-kitab berbahasa Melayu, dan tulisan Arab. Masyarakat Jawa merupakan yang sangat religius dengan penuh simbol. Budaya Jawa yang awalnya bercorak animisme dan hindustik mulai muncul sejak zaman Kelawen. Unsur tasawuf falsafi dapat diketemukan dalam serat wirid Hidayah Jati, terutama yang menyangkut martabat 7 dalam proses emanasi atau ta'ayun, sedangkan laku-laku mistik dan jenjang perjalanan spiritual dapat diketemukan dalam serat Centini. Dalam kitab Weda Tama terdapat juga ajaran-ajaran sufisme yang telah dikombinasikan dengan ruang lingkup budaya Jawa. Di antara indikasi itu adalah inti ajaran yang ditekankan dalam serat ini, yaitu ajaran penyembahan atau ritual 4 tingkat atau sembah catur. Sebelumnya para dewa dan erat para nabi, Jimat Kalimasada
yang menjadi Jemat Puntadewa. Sang tetua Pandewa. Waktunya habis sudah lebih 6 menit ya. Baik, secara umum hingga kini saya masih belum mendapatkan kesannya kalian itu belajar dengan baik. Sampai sekarang ya, kesan ini sudah laporan yang kelima. Dan berkali-kali saya sampaikan, apa itu laporan baca? Dan apa makna dari laporan baca? Dan apa tugas saudara dalam rangka laporan baca? Itu sudah berkali-kali. Tapi tampaknya nggak nyampe gitu, nggak nyampe kepada pemahaman kalian yang mendalam, yang sadar gitu. Saya kurang tahu di mana letak kesalahannya. Tetapi ya itulah fakta yang saya lihat sampai sekarang. Tidak mengerjakan dengan baik. Kalau boleh saya tanya aja dulu, informasi ini kan informasi saja, supaya tidak salah paham saya nanti dalam menilai ya. Leonardo Silalahi tinggal di mana? Di Medan, Pak. Wow, di Medan ya? Di Medan di mana? Di LPTI, Pak. LPTI ya? Oke. Kamu mengerjakan tugasmu itu di laptop atau di handphone? Di HP, Pak. Di HP? Belum punya laptop atau komputer? Belum, Pak. Oke. Ketika mengerjakan di handphone bagaimana? Apa bedanya dengan di laptop? Kira-kira? Ya, Pak. Apa bedanya mengerjakan di laptop dan di handphone? Kalau di laptop, Pak, itu langsung rapi dah, Pak. Kalau di HP kurang, Pak. Ini tidak bisa kau edit di handphone? Kalau dari handphone saya kurang bisa, Pak. Ini kau ketik atau copy paste? Diketik, Pak. Diketik seperti ini? Iya, Pak. Saya ngetik, Pak. Dan hasilnya seperti ini. Iya. Tidak ada di Medan rental komputer yang kau dapat? Ya, Pak. Tidak ada di Helvetia rental komputer di kampung itu? Ada, Pak. Mengapa tidak ada usahamu pergi ke sana? Karena belum ada, Pak, uangnya, Pak. Belum ada uang? Ya, Pak. Itu ya. Satu hari rental rupanya berapa? Kurang tahu saya, Pak. Loh, kau nggak tahu, langsung kau katakan nggak ada uang untuk bayar. Emangnya mahal? 1 juta ya? Kalau rental komputer. Kamu ada niat mau bagus enggak? Memang orang tuamu di Medan? Iya, Pak. Orang tua di Medan dan tinggal di Medan? Iya, Pak. Oke. Bapak kerja di mana? Kalau Bapak udah gak ada lagi, Pak. Mama? Apa jualan baju, Pak? Oke. Tapi pernah bertandang ke rental komputer? Lihat aja gitu.
tentang komputer? Saya jarang keluar, Pak. Jarang keluar. Pak. Jadi di rumah terus gitu. Ya. Ya, Pak. Ke gereja pun nggak ke gereja. Gereja saya, Pak. Hah? Gereja, Pak. Nggak ke gereja. Gereja, Pak. I see. Mahasiswa semester 5 ya. Semester berapa? Semester 3. Semester 3 sekarang kan? 3, Pak. Iya, Pak. Semester 3 ya, orang Medan ya. Oke. Ya. Marel orang mana? Sana, Pak. Kota Cane. Iya, Pak. Kau mengerjakan tugasmu di laptop atau di handphone atau di PC? Di laptop, Pak. Laptop. Iya, Pak. Oke, kalau di laptop oke. Laptop ya. Nancy orang mana? Saya orang Persea, Pak. Persea ya? Lebih kota Persea dari Medan ya? Kau ngerjakan di apa? Di laptop, komputer atau? Dari handphone, Pak. Handphone? Iya, Pak. Ini dikerjakan di handphone? Iya, Pak. Wow, keren. Di handphone ya? Jadi di handphone bisa mengedit seperti ini? Semuanya bisa, Pak. Semuanya bisa. Leonardo bagaimana? Bisa nggak Leonardo? Ini bisa. Ini bagus loh. Ini. Bagaimana Leonardo? Ya, Pak. Bisa diedit, katanya bisa diedit loh dia apa di handphone. Udah lihat tuh hasilnya siapa kan? Iya, Pak. Hasilnya si Nengsi. Bandingkan dengan ini, dengan punyamu ini. Ini nggak bisa lagi diedit. Tapi di rumah terus. Masa di rumah terus nggak bisa ngedit ini? 2-3 lembar ini. Ya, ini 6 lembar. Masa nggak bisa diedit? Kerja di rumah apa? Kerja di rumah? Makan tidur. Hah? Beresin rumah, Pak. Yang jelas. Apa? Beresin rumah, Pak. Oh, hanya beres-beresin rumah ya, mengepel, nyapu, ngepel, gosok gitu. Iya, Pak. Oh, berarti kamu nggak kuliah lah di rumah ya? Kuliah, Pak. Hah? Kuliah, Pak. Kau usah matikan dulu apamu itu, coba mati. Nggak kedengaran apa yang kau sebut. Jadi selain mengerjakan pekerjaan rumah, membantu apa mengepel, menyapu, mencuci pakaian, baru berapa jam lah kau belajar satu hari? Minimal 2 jam, Pak. Minimal 2 jam. Tapi seperti ini hasilnya. Neng sih di Persea loh. Kau di Medan. Masa lebih hebat Persea daripada Medan? Ya, malu dong. Perempuan lagi si Neng sih. Masa gak bisa kau kerjakan seperti itu? Oke, Pak Jamat di mana kampungnya? Lintong Niu Pak, Dolok Tangguh. Kerja di handphone atau di laptop? Di laptop, Pak. Laptop. Oke, Lintong Niu Pak.
Adela? Di laptop, Pak. Ya, kampungmu di mana? Palembang, Pak. Kotanya atau di pinggirnya? Kotanya, Pak. Kota Palembang. Kota Palembang. Oke. Raja di mana tinggalnya? Tebing tinggi, Pak. Tebing tinggi. Ya, Pak. Kerja di laptop atau di handphone? Di laptop, Pak. Kerja di laptop ya. Oke. Ya, begitulah. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, belum nyampe. Nah, saya lihat kalian masih seperti ini. Ya, ini saya beri masukan dulu ya. Kalau kalian beranggapan ya pendidikan itu hanyalah tujuan, maka rugilah kalian sekolah atau kuliah. Pendidikan itu hanya tujuan. Artinya gini, kalau pendidikan itu hanya tujuan, udahlah saya lengkapi aja, saya kerjakan aja tugas itu. Pokoknya lengkap, ada laporan baca, udah kerjakan. Asal ada gitu, asal ada. Yang penting dapat nilai tamat gitu. Tapi tidak ada di sini, nggak ada di sini kalian. Isinya nggak ada di sini. Jadi pendidikan itu bukanlah tujuan, tapi pendidikan itu ialah sebuah proses. Education is not a destiny, but a journey. Jadi pendidikan itu bukanlah tujuannya supaya tamat, supaya selesai mata kuliah ini. Tetapi pendidikan itu adalah proses. Proses itu proses memasukkan input data ke kognisi kalian, ke pikiran, ke otak. Supaya apa? Kalian punya pengetahuan. Pengetahuan itu yang mahal. Kalian sudah bayar uang kuliah. Masukkanlah pengetahuan itu ke otak kalian. Supaya kalian nanti ketika melayani, berdiskusi dengan masyarakat, dengan warga jemaat, kalian punya yang mau dikeluarkan dari isi otak itu. Nah, sekarang saya tes lah. Apakah kalian hanya belajar untuk destiny atau belajar untuk sebuah journey atau proses? Saya tanya, apa yang kau tahu tentang yang ditulis oleh Samsul Bakri Leonardo? Bahasakanlah dengan bahasanya. Apa yang kau tahu? Setelah kau baca ini, bukunya si Samsul Bakri, apa yang kau tahu? Apa yang kau tahu? Tadi kan sudah kau baca, sudah kau tulis itu. Sudah kau ringkas lagi. Lalu apa yang kau tahu? Apa? Satu kalimat aja. Sejarahnya apa? Sebutkan apa yang kau tahu. Tahu jangan tentang sejarahnya. Apa yang kau tahu? Zero kan? Gak ada. Apalah kau mau jawab jika orang bertanya nanti tentang filsafat Islam dan hubungannya dengan Jawa, nggak ada bisa kau jawab kan? Zero kan? Tapi kau penuhi tugas laporan bacamu. Berarti pendidikan itu bagimu hanya destiny. Untuk mendapatkan nilai, supaya itu di otakmu tak ada. Gak ada kan? Satu kalimat pun yang lengket tak ada. Kasihan loh. Marel, apa yang kau tahu tentang apa yang disebut oleh Samsul Bakri? Marel, apa yang kau tahu? Bahwa dikatakan bahwa masyarakat Jawa itu memiliki sifat karakteristik gitu. Ketawa lah kita ya. Nengsi, apa yang kau tahu? Itu bisa Samsul Bahri.
Iya Pak, setelah membaca laporan baca saya Pak, saya mengetahui bahwa kebudayaan Islam itu mengalami adaptasi Indonesia. Mengapa Jawa bisa menerima Islam? Karena dalam Islam juga terdapat sifat seperti masyarakat Jawa yang berpusat pada moralitas, harmonisasi kehidupan, dan bertoleransi terhadap budaya asing, Pak. Ya, sedikit ya. Pak Jamud, apa yang kau tahu? Baik Pak, yang saya ketahui dalam bukunya ini bahwa dalam nilai-nilai Islam itu bersifat universal dan agama Islam ini merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjadi rahmat kepada seru dan alam, dan ini menjadi fungsi penyebarluasan bagi misi Islam. Dan terdapat juga ternyata ada perbedaan antara masuknya agama Islam di tanah Jawa dan masuknya agama Buddha di tanah Jawa, Pak. Di tanah Aceh, di Aceh, Pak. Oke. Ya, sedikit lumayan. Radela, apa yang kau tahu? Yang saya tahu, Pak, bahwa yang saya pelajari dari artikel Samsul Bahri menuturkan bahwa perkembangan Islam di Pulau Jawa itu sangat berkembang pesat, terlebih lagi pada masyarakatnya yang begitu menerima secara terbuka tanpa menghilangkan unsur budayanya. Maka sampai sekarang Islam dan budaya di Jawa sangat serasi istilahnya, atau bisa berkolaborasi melalui upacara-upacara adat atau upacara keagamaan. Selain itu, perbedaan penyebaran agama Islam baik di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera, penyebaran agama Islam berubah secara signifikan dan menghilangkan budaya yang sebelumnya dikembangkan oleh masyarakat tersebut. Sementara di Jawa, penyebaran agama Islam serta agama-agama lain itu datang tanpa menghilangkan unsur kebudayaan yang sudah ada dan lama dikembangkan sebelum kedatangan Islam dan agama-agama lain yang masuk ke dalam Pulau Jawa. Sekian kesimpulan saya. Terima kasih, Pak. Ya, sudah banyak kata-kata itu, tidak banyak pemikiran Samsul Bahri lagi itu. Tapi lumayan lah. Sudah ada masuk sedikit pemikiran Samsul Bahri ya. Oke, Raja, apa yang kau tahu? Apa yang lengket di otakmu tidak? Gitu. Raja. Masih bersama kita, Raja? Enggak lagi? Udah keluar dia? Raja. Dia mungkin sudah keluar ya? Raja. Ya, dia sudah keluar. Oke. Dia sudah ketakutan mungkin sebelum ditanya. Nah itulah ya cara kerja kalian. Artinya ya tidak begitu penting kuliah ini bagi kalian, saya lihat. Tidak ada gregetnya yang kuliah ini. Artinya saya lihat nggak ada keinginan untuk menambah pengetahuan kalian. Hanya memenuhi tugas-tugas itu aja. Yang paling lucu lagi, ada teman kalian yang tidak hadir gara-gara menemani Eporus. Untuk apa? Penguburan. Apakah dia sudah pendeta? Enggak tahu saya. Teman, maaf Pak, saya izin tidak masuk kuliah Pak, karena berhubung adanya pemakaman pagi ini bersama Amang Eporus HKI. Wah, hebat kan? Dia anak kuliah loh. Belum pendeta.
Udah permisi mau mengubur orang. Aneh kan? Gimana dia mau dimasukkan sebagai mahasiswa yang serius? Dia lebih mementingkan pemakaman orang daripada kuliah. Lalu saya tanya, apakah kamu harus HKI? Sehingga harus permisi ke saya. Lalu saya kata, apakah hubungan pemakaman dengan perkuliahan ini? Nggak ada hubungannya. Entah dimakamkan pun siapa di situ, nggak ada hubungannya dengan saya itu. Hubungan dia dengan saya ajar hari ini. Dia tidak masuk absen. Nggak ada kaitannya dengan saya. Entah siapapun yang meninggal itu, nggak ada urusannya dengan saya. Itu soal keseriusan. Berarti dia tidak penting kuliah hari ini, dan lebih penting bagi dia penguburan orang lain yang notabene tidak ada kaitannya dengan dia. Jadi seperti itu kalian sekarang. Disuruh buat tulisan, ya kalian tidak paham apa yang kalian lakukan. Sudah saya katakan apa yang kau tulis, apa yang kau mengerti, kaulah dosen mengajar kita di kelas ini. Mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Tapi kalian nggak bisa. Kalian hanya copy paste dari buku itu, dari artikel itu, lalu kalian masukkan ke paper kalian, lalu kalian edit-edit. Itu pun kalau ada yang mengedit. Masih bahasa itu full tempel ke laporan kalian. Nggak ada dari pemikiran kalian ini. Jadi bagaimana mungkin lengket di sinimu kalau kau tidak pahami? Kalau hanya pindahkan gini, 1,5 jam selesai itu. Tapi nggak ada di sini tinggal. Kalian mau tamat STH tanpa otak? Hanya gelar itu mau ditempelkan ke kalian? Ya terserah. Makanya banyak sarjana-sarjana teologi yang amburadul di lapangan ketika berdiskusi dengan jemaat. Nggak ada berani menjawab. Karena apa? Tidak ada di sininya. Otaknya nggak di sini, nggak berfungsi. Karena waktu kuliah hanya memenuhi tugas-tugas kampus saja. Bukan berjuang menambah isi otaknya. Dikasih buku gratis pun tak mau baca. Apalagi disuruh beli buku. Gimana saudara nanti mau jadi pendeta yang hebat? Jangan bermimpi. Jangan bermimpi. Ya kan? Coba ini perhatikan. Ini saya tunjukkan dulu ya. Artinya daya analisis kalian itu tidak kuat. Kalau kalian tulis di atas itu kan, seperti ini. Biar saya tunjukkan ke kalian. Daya analisisnya tidak begitu kuat. Gitu. Ini contoh, ini punya siapa ini? Kembali dulu si Leonardo ini saya tunjukkan. Ini kan, dia tulis isinya apa? Ini. Judul buku katanya kan? Emangnya itu buku? Itu bukan buku. Itu apa? Ini kan, supaya kalian lihat, itu bukan buku. Ini itu bukan buku. Tulisan Syamsul Bahri ini bukan buku. Ini apa? Kalian tidak lihat ke bawah kan? Ini sebuah jurnal. Nama jurnalnya Dinika. Volume 12. Nomor 2 tahun 2014. Jurnal ini. Bukan buku, jurnal. Itu artinya kalian tidak menganalisa sumber yang kalian baca. Karena kalian asal kerja aja. Copy dari sini, paste ke sini, kerja. Tapi tidak ngerti dari mana sumbernya itu. Sehingga kalian tidak punya daya analisis sebagai mahasiswa. Ini yang tidak kalian kerja. Lalu membaca sebuah artikel atau buku pun kalian tidak begitu cekatan mengerti. Padahal sudah saya ajari bagaimana cara membaca buku yang baik supaya tetap lengket di sini lalu kalian analisa dengan baik. Syamsul Bahri kan
Dia membahas kebudayaan Islam bercorak Jawa. Lalu dia katakan, Javanese Islam is not a religious sect in Islam, but only a product from adaptation process of Islam in the Java community culture. Jadi agama Islam itu bukanlah sebuah sekte dalam Islam, tetapi sebuah produksi dari proses adaptasi kebudayaan Islam Jawa. This is possible because the values of Islam itself is universal, so inclusive to be adapted in various people cultures. Jadi ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam itu sendiri adalah universal, sehingga secara inklusif bisa beradaptasi ke berbagai kebudayaan. Ya kan sudah sampaikan kan? Aturannya ini aja pun kalian jelaskan secara bahasamu sendiri. Cukup 5 menit. Daripada nggak ada artinya. Kadang nggak di sini, dari sini keluar. Keluar dari apa? Apa yang kau baca, nggak lengket di sini. Yang saya katakan ada yang lengket di sini, itulah kau sampaikan. Lalu dia katakan lagi, the characteristic of Islam in Java are Sufism. Ini karakter Islam di Jawa itu Sufisme yang berkolaborasi dengan mistik. Maka dikaitkanlah dengan nanti kejawen. Di mana itu? Di Yogyakarta dan Surakarta. Tambahanlah itu informasinya. Tapi kalian sudah mengerti pikiran Syamsul Bahri itu apa. Lalu dia katakan, it's mutual fusion between Islam and Javanese culture. The emergence Javanese Islam has enriched interpretation of Islam, especially in Islam cultural development. Dia mengatakan bahwa terjadi mutual, hubungan timbal balik antara kebudayaan Islam dan Jawa. Kelihatan dengan demikian terjadilah memperkaya kebudayaan Jawa dengan penafsiran Islam, khususnya dalam perkembangan kebudayaan Islam. Ini menarik. Lalu kalian lihatlah ke bawah. Bagaimana argumentasinya itu dia jelaskan. Pahami kalianlah. Dari mulai pendahuluan. Lalu dia melihat bagaimana kultur Jawa itu mulai adaptif melakukan pertemuan antara kebudayaan Islam dan Jawa. Di mana itu? Kalau dia katakan tadi 3 pembagian Jawa itu, tapi Jawa mana yang sangat adaptif? Tidak semua Jawa itu. Tapi Jawa yang berada di ini kebudayaan Nagari Agung. Di mana itu? Di Karesidenan Yogyakarta dan Surakarta. Itu kan di mana saja terjadi adaptasi itu. Dia hubungkanlah soal kejawen. Ini yang tidak kalian bisa memahami. Dipahamilah pemikiran daripada penulis itu. Metodologi cara berpikirnya secara sistematis, itu yang kalian mau terangkan. Selain itu apalagi soal ini, selain nanti budaya-budaya yang mistisisme itu ya, yang mereka adopsi, ini soal nuansa tasawufnya tadi. Sehingga kita kan di mata kuliah filsafat timur kan, kita melihat filsafat timur itu di Jawa. Tetapi Jawa itu sendiri pun mengalami kolaborasi, hubungan mutual antara filsafat Jawa dan pemikiran Islam. Artinya apa? Bahwa filsafat timur itu tidak sama dengan filsafat barat. Filsafat barat itu kan logika. Bisa diatur secara saintifik. Melihat perkembangan dunia ini dengan logika saintifik. Tapi filsafat timur tidak. Melihat perkembangan budaya itu tidak dengan saintifik, tapi ada pertemuan antar budaya, antar pemikiran, lalu menghasilkan kebudayaan baru. Jadi pemikiran Islam ada dalam budaya, dan terjadi perkawinan antara budaya, lahirlah sebuah filsafat baru. Itulah yang kita lihat filsafat timur itu. Nah kalau sudah seperti itu cara berpikir kalian, maka di sini kalian kan sudah ada isinya.
Nah, semoga minggu depan yang melaporkan bacaannya, cobalah ya, karena itu terakhir ya. Cobalah memberi dengan nuansa yang lebih baik. Sampaikanlah pemikiran-pemikiran penulis dengan bahasamu sendiri. Apa yang kau ngerti? Sehingga minggu depan itu tak usah baca apa yang kau tulis. Ya, nyatakan apa yang kau tahu aja. Yang kau pahami. Supaya kita dengar dulu bagaimana kalian mengerti sebuah tulisan. Mengerti sebuah pemikiran orang. Itu jauh lebih penting. Supaya tidak terkesan kalian membaca kayak gitu 5 menit. Tapi nggak ada di sini. Tanya apa yang kau sebutkan, nggak ngerti dia. Ya? Satu kalimat pun nggak tahu dia. Aneh itu kan. Jadi hanya copy paste dari buku itu, lalu dia edit, selesai lah. Berarti tidak ada isinya, nggak ada isinya, gitu ya. Isi aja ke sinimu supaya lebih bagus. Nanti tambah kau kan bangga lah. Kau bisa berdialog, berdiskusi dengan orang karena apa? Sudah punya modal apa yang mau kau sampaikan ke orang lain. Biasanya orang yang tidak punya modal dan berbicara ini karena nggak ada yang mau dia katakan. Tapi orang yang berisi itu ketika ditanya langsung lantang. Gitu. Kayak tidak ada bisa rem menghentikannya. Tapi orang yang tidak ada di sini ketika tanya, bagaimana Pak Pendeta tentang budaya Islam dan pemikiran Islam dengan Kristen dengan Jawa? Itu rahasia Allah itu katanya. Rahasia Allah lah. Karena nggak ada di sininya dibuatnya lah rahasia Allah kan. Itu alat pendeta itu untuk menyembunyikan kebodohannya. Dibuatlah semua katanya rahasia Allah. Padahal di sininya nggak ada. Itu. Jadi sejak sekarang kalian isi loh inimu. Di jemaat nanti banyak pertanyaan. Kalau nggak kau isi, nggak ada kau jawab. Nggak bisa kau jawab. Keringat dingin terus. Setiap mau sermon, keringat dingin. Karena apa? Nggak tahu dia apa yang mau disampaikan. Tapi kalau sudah penuh di sini, kapanpun, dimanapun kita siap berdialog. Kita siap berdiskusi. Oke, begitu ya. Sampai di sinilah dulu. Semoga ada pertobatan minggu depan. Silakan, Komti. Memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, agar kita mengikuti kelas kita pada pagi hari ini, kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, hari ini Bapa kami telah mendengar banyak sajian dari teman-teman kami, bahwa telah sajian ini menjadi sumber pengetahuan yang baru buat diri kami, terus buat kami di masa depannya Bapak. Agar Bapak buat Bapak dosen kami, berikan kesehatan, panjang umur dan juga mudah rezeki, agar di hari yang ke depan kami dapat berjumpa di kampus kami dengan keadaan yang penuh dengan sukacita. Dan juga Bapak, aktivitas kami selanjutnya yang akan kami lanjutkan, berkati Bapak, berikan kepada kami kesehatan agar setiap kegiatan kami dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini melalui nama Tuhan kami Yesus Kristus, terus selama kami hidup. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat siang, selamat istirahat, makan siang ya. Makan waktu siang. Jangan makan siang, siangnya nggak bisa dimakan. Makan waktu siang. Salam buat keluarga. Horas menjujua Jahobu. Bujur. Horas, Pak. Horas, Pak. Selamat siang, Pak.